ada beberapa pertanyaan yang masuk yang saya ingin berusaha untuk jawab. Salah satunya pada kesempatan ini, Bu, bagaimana caranya mendengar suara Tuhan? Sebetulnya ini pertanyaan yang sering ditanyakan orang. Mungkin lebih tepatnya pertanyaannya gini, bagaimana sih kita bedakan antara itu suara Tuhan atau bukan? Karena saya tuh percaya ya Tuhan itu seorang papa. Namanya seorang papa, pasti seorang papa itu kepengen banget untuk ngomong sama anaknya. Nah, masalahnya banyak dari kita itu nggak peka. Apakah Tuhan tuh lagi berbicara atau enggak? Saya sangat yakin dalam keseharian saudara, Tuhan pasti ngomong sesuatu. Cuman kita nggak terlalu sensitif untuk nangkap. Nah, Tuhan bisa bicara lewat mimpi misalnya, Tuhan bisa bicara lewat penglihatan, Tuhan bisa bicara lewat firman yang disampaikan di gereja, Tuhan bisa bicara lewat khotbah yang saudara dengar di YouTube, Tuhan bisa pakai bahkan segala yang kita temuin, kata Alkitab, hikmat ada di mana-mana. Bahkan saya bisa menangkap suara Tuhan itu, kadang-kadang Tuhan bisa pakai papan billboard itu untuk bicara, papan sponsor itu bisa dipakai Tuhan untuk bicara. Bahkan kadang-kadang Tuhan bisa pakai juga misalnya message yang dikirimkan di Instagram atau di WhatsApp, tiba-tiba seperti begitu hidup sekali buat kita. Nah, itu sebetulnya Tuhan sudah bicara. Cuman masalahnya kita peka nggak untuk nangkep, kita sadar nggak untuk nangkep bahwa itu Tuhan lagi ngomong sesuatu. Nah, bagaimana caranya kita bisa nangkep itu Tuhan lagi bicara? Oh, itu bukan suara saya. Oh, itu bukan kebetulan lewat. Saudara, sebetulnya simple sih kayak gini. Bagaimana saudara bisa mengenali suara suami atau suara istri atau suara pasangan saudara? Apakah saudara bisa menjelaskan ke saya suaranya kotak, ngebas, gede, kecil, cuman sebatas itu, tapi orang lain nggak bisa memahamin itu. Tapi kenapa saudara bisa membedakan, oh ini suara suami saya, bahkan jejak langkah kakinya aja, suara derap langkahnya, saudara bisa tahu, oh ini suami saya lagi jalan masuk. Oh ini suami saya lagi berdeham. Kenapa saudara bisa tahu? Simple sih, karena saudara bergaul tiap hari ya. Makan bareng, terus tidur bersama, saudara tiap hari ketemu. Nah, kalau kita dengan Tuhan membangun seperti itu saudara, saya sangat yakin saudara akan bisa nangkep suara Tuhan. Saudara akan bisa nangkep, oh ini suara Tuhan, oh ini, kalau ini mah dari hati saya, oh kalau ini halusinasi saya, oh kalau ini Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan sebetulnya adalah membangun keintiman. Nggak cukup sehari sebetulnya 1 jam, kita harus banyak bergaul sama Tuhan, sering baca Alkitab, sering menyembah, sering mungkin mendengar firman, sering membangun saat teduh dengan Tuhan. Nah, ada yang bertanya kepada saya begini, Bu, bagaimana caranya mendengar suara Tuhan? Karena saya ini pengen menjalankan usaha. Saya tuh mau menjalankan usaha yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena yang menanyakan kepada saya ini udah kehilangan pekerjaan sejak di PHK beberapa waktu lalu. Saudara, di Filipi pasal 2 ayat 13 itu juga disebutkan gini, Tuhan tuh kadang-kadang bicara melalui kemauan kita. Jadi tidak selalu semuanya tuh sesuatu yang sensasional, dramatis, harus Tuhan itu muncul, nah kamu kerja ini, kamu buka toko ini, kamu bikin usaha begini. Enggak saudara, kadang-kadang kemauan kita, jadi misalnya kita kok kepingin misalnya nyoba usaha seperti ini, kita kok kepingin ya bikin usaha ini, itu pun bisa dipakai Tuhan untuk bicara. Jadi Tuhan bisa menaruh kemauan. Jadi bukan berarti kalau saudara punya kemauan itu ambisi saudara pribadi, belum tentu, karena Filipi pasal 2 itu bilang saudara bisa punya kemauan itu Tuhan yang taruh. Misalnya kok saya tuh kepengen ya memulai sebuah usaha catering misalnya seperti itu. Nah, saya sarankan buat orang saudara yang mengajukan pertanyaan ini, saya mau menjalankan usaha apa, saya percaya begini, karena Anda dalam kondisi sekarang ini tidak ada kerjaan. Intinya saya sangat yakin keinginan Tuhan adalah kita bekerja. Karena Alkitab bilang kalau lu nggak kerja ya jangan makan. Jadi saya yakin ini pada saat ini sebetulnya posisi Anda itu lebih tepat untuk apapun yang bisa dikerjakan selama itu halal, selama itu jalannya benar.
dan tidak ngotot pakai kekuatan dalam arti sampai harus hutang untuk invest. Saya percaya tuh bukan seperti yang itu yang Tuhan mau. Tapi kalau Anda bisa ngerjakan sesuatu dan itu bisa dengan kemampuan Anda masih bisa ngerjakan itu, ambil aja, tangkap kesempatan itu karena memang Anda butuh kerja. Jadi sesimpel itu, saudara. Itu pun kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah supaya saudara bekerja. Tidak peduli ladang yang saudara kerjakan, mau yang satu beternak, mau yang satu bertani, semuanya saya percaya Tuhan berkenan gitu loh. Karena Tuhan juga menaruh kemauan di dalam kita untuk kita digerakkan. Nah, itu pun bisa menjadi bentuk suara Tuhan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan saudara. Tuhan memberkati saudara.